Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pengertian bentuk aljabar. Perhatikan persamaan berikut, yaitu 5x dikurangi 9 sama dengan 6. Nah, sekarang disebut apakah angka dan huruf tersebut? Apakah yang dimaksud dengan bentuk aljabar? Nah, sekarang kalian perhatikan persamaan berikut. Sekarang jika kita mengganti nilai X itu dengan suatu bilangan, kita akan mengetahui apakah bilangan pengganti itu sesuai dengan persamaan berikut. Contoh, jika X itu kita ganti dengan bilangan 1, maka 5X dikurangi 9 itu menjadi 5 dikalikan 1. X-nya kita ganti dengan bilangan 1, yaitu 5 dikali 1, 5 dikurangi 9, hasilnya adalah negatif 4. Nah, sekarang perhatikan, apakah negatif 4 itu sama dengan 6? Tidak kan? Berarti jika kita mengganti dengan bilangan 1, X-nya kita ganti dengan bilangan 1, maka pernyataan 5X dikurangi 9 sama dengan ini menjadi bernilai salah. Sekarang, jika kita ganti X-nya dengan bilangan 2, maka akan kita peroleh menjadi 5 dikali 2 dikurangi 9. Hasilnya adalah 1. Nah, ini juga bernilai salah karena 1 itu tidak sama dengan 6. Sekarang, kita ganti X-nya itu dengan bilangan 3, sehingga kita peroleh menjadi 5 dikalikan 3 dikurangi 9. Nah, dari sini kita peroleh hasilnya adalah 6. Sehingga 6 itu kan sama dengan 6. Berarti jika kita ganti X-nya dengan nilai 3, dengan bilangan 3, maka pernyataan ini menjadi bernilai benar. Nah, sekarang X-nya tadi kan kita ubah-ubah mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya kan. Maka X-nya ini kita sebut sebagai peubah atau variabel. Untuk lebih jelas, perhatikan. 5X dikurangi 9 sama dengan 6. X-nya ini disebut sebagai variabel. Kemudian, angka-angkanya ini ada dua jenis, yaitu yang pertama itu yang berada di depan X dan yang tidak mempunyai huruf, tidak punya gandengan huruf. Nah, kalau yang di depan X ini, yang di depan huruf, di depan variabel, ini kita sebut sebagai koefisien. Nah, sekarang yang tidak mempunyai huruf, tidak gandeng dengan huruf, yaitu negatif 9 dan 6, ini kita sebut sebagai konstanta. Nilainya konstan karena tidak tergantung dengan variabel. 6 saja, negatif 9 juga negatif 9. Tapi kalau 5X ini tergantung variabelnya, kita ganti bilangan apa. Dari tadi kita sudah membahas tentang variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, sekarang mana sih yang disebut bentuk aljabar? Bentuk aljabar ini adalah bentuk dari 5X dikurangi 9 sama dengan 6. Ini adalah contoh dari bentuk aljabar. Suatu pernyataan yang di dalamnya terdapat variabel. Ini ada variabelnya X kan? Berarti ini disebut sebagai bentuk aljabar. Kita tadi sudah membahas tentang variabel, koefisien, konstanta, bentuk aljabar. Nah, sekarang apa sih pengertiannya atau definisinya? Ada variabel, konstanta, koefisien, dan bentuk aljabar. Variabel itu adalah lambang atau notasi yang menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui. X tadi kan belum diketahui, kita bisa merubahnya atau menggantinya dengan suatu bilangan yang lain. Kemudian konstanta, yaitu adalah bilangan tetap atau suku yang tidak mengandung variabel. Suku yang tidak mengandung variabel itu berarti misalkan angka negatif 9 itu kan tidak ada huruf yang mengikutinya yang gandeng. Sekarang koefisien. Koefisien adalah bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Seperti contoh tadi 5X. Jika X-nya kita ganti 3, berarti 5 dikali 3. Nah, itu bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel di depan variabel atau di kiri variabel. Kemudian bentuk aljabar itu adalah bentuk yang di dalamnya terdapat variabel. Misalkan ada X, ada A, ada B, itu yang biasanya disimbolkan dengan huruf.
Sekarang kita lanjut ke suku-suku sejenis. Sebelum kita membahas tentang suku sejenis, apa itu suku? Nah, suku ini adalah suatu bilangan, hanya bilangan saja. Misalkan tadi negatif 9, 6 itu adalah suatu suku. Atau variabel. Variabel ini bisa satu atau lebih, bisa. Misalkan cuma 5x, bisa juga menjadi ada lagi 5xy, itu juga boleh. Variabelnya bisa lebih dari satu. Kemudian gabungan antara bilangan dan variabel yang dikalikan bersama, seperti 5x, itu disebut satu suku. Nah, untuk lebih jelas, perhatikan bentuk aljabar berikut, yaitu 2x pangkat 2, 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 12. Nah, ini suku-sukunya mana saja? Coba perhatikan, kita punya 2x kuadrat, ini adalah salah satu sukunya, yaitu tentang gabungan antara bilangan dan variabel kan. Ini suku, salah satu suku. Nah, kemudian mana suku yang lain, yaitu adalah negatif 5x. Ini adalah juga gabungan dari bilangan dan variabel. Kemudian 12 ini juga suku tersendiri, yaitu cuma bilangan. Tadi kan suku tadi adalah suatu bilangan atau variabel itu boleh lebih dari satu, atau juga gabungan antara bilangan dan variabel yang dikalikan bersama. Jadi ini memiliki 3 suku. Oke, kemudian lanjut kita ke suku sejenis. Nah, kalau suku sejenis ini ada syaratnya, yaitu suku yang mempunyai variabel yang sama dan pangkatnya juga harus sama. Contohnya seperti ini, 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 5xy ditambah y kuadrat. Nah, kemudian bentuk aljabar yang kedua, yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 atau 7x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3y. Nah, ini mana suku-suku yang sejenis? Kita cari yang variabelnya sama dan pangkatnya sama. Berarti ada ini x pangkat 3, ini x pangkat 3. Berarti suku-suku yang sejenis yaitu 3x pangkat 3 dan 4x pangkat 3. Kedua suku ini adalah suku yang sejenis. Apakah ada lagi? Ya, ada, yaitu x kuadrat. Di sini juga ada x kuadrat. Berarti ini adalah suku-suku yang sejenis. Nah, sekarang y kuadrat dengan y. Ini variabelnya sama y, tetapi pangkatnya akan berbeda, sehingga ini disebut sebagai suku-suku yang tidak sejenis. Suku-suku sejenis tadi adalah variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Sekarang kalau 5xy yang di sini 2x. Nah, apakah ini sejenis? Tidak. Di sini variabelnya ada 2, yaitu x dan y. Di sini cuma ada x. Berarti yang suku sejenis cuma ini saja. Sekarang kita ke contoh soal untuk lebih jelasnya. Tentukan koefisien x pada bentuk-bentuk berikut. Nah, kalau untuk soal yang pertama 2x, berarti koefisiennya adalah berapa? 2. Koefisien dari x adalah 2, karena yang berada di sebelah kiri x adalah 2. Nah, sekarang nomor 2, negatif 5x. Nah, di sini koefisien dari x berapa? Koefisien dari x adalah negatif 5. Nah, perhatikan, tanda negatif ini miliknya 5, berarti koefisien dari x adalah negatif 5. Nah, sekarang untuk yang soal ketiga, kalau cuma x saja, koefisiennya berapa? Itu tidak punya koefisien, Pak. Salah. Yang jelas atau yang tepat, x ini memiliki koefisien, yaitu koefisiennya adalah 1. Coba perhatikan, 1 dikali x di sini apa? X, karena bilangan berapapun jika dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Karena x ini mewakili suatu bilangan, berarti satunya tidak perlu ditulis. Kenapa? Karena 1 dikali x sama dengan x. Jika suatu variabel memiliki koefisien yaitu 1, koefisiennya adalah 1, berarti 1 tidak perlu ditulis, cukup ditulis variabelnya saja. Oke, sekarang kita ke soal selanjutnya, yaitu tentang tentukan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar berikut. Untuk soal yang pertama, yaitu 3x kuadrat ditambah x dan 2x kuadrat ditambah 1. Berarti
suku-suku yang sejenis yang mana? Di sini ada X kuadrat, di sini juga ada X kuadrat. Berarti 3X kuadrat dan 2X kuadrat ini merupakan suku-suku yang sejenis, yaitu 3X kuadrat dan 2X kuadrat. Kemudian soal yang kedua. Nah, kita lihat ada variabel M untuk yang bentuk aljabar yang pertama, dan yang kedua ada enggak yang bentuknya atau variabelnya M? Ada, yaitu 8M dan 4M. Berarti suku-suku yang sejenis yaitu 8N dan 4M. Apakah ada yang lain? Ada, yaitu 3MN. Variabelnya M dan N. Di sini juga ada 5MN, sehingga variabelnya MN. Berarti suku-suku sejenis yang kedua yaitu 3MN dan 5MN. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Sampai berjumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.